Jadi demarkasi antara style Prabowo dan Jokowi ini sebenarnya bumi dan langit. Bahwa Presiden 2024 sampai 2029 adalah Pak Prabowo. Bahwa Pak Jokowi itu adalah mantan presiden. Halo guys, ketemu lagi di Inex Integra Eksaminasi. Episode ini kita akan bincang-bincang santai saja, bincang-bincang elegan. Ya, ini mengomentari tentang pidato saat pelantikan Presiden Prabowo dan saat Presiden Prabowo berbicara dalam sidang kabinet yang pertama kali. Banyak hal menarik yang tentunya rekan-rekan sudah lihat, tapi di sini ingin membuat stressing, yakni hal yang istimewa mana yang pastinya harus menjadi perhatian kita bersama. Secara garis besar, tema dari saat kedua pidato Prabowo tersebut adalah satu, komitmen untuk rakyat. Ini luar biasa sekali. Yang kedua, kita sebagai bangsa dan warga negara harus berani dan percaya diri menghadapi tantangan. Ini maksudnya adalah saat ini dipandang oleh Prabowo, negara kita dalam keadaan penuh tantangan. Yang ketiga, mengenai target swasembada pangan dan energi. Yang keempat, mengenai berantas kemiskinan dan dunia pendidikan harus maju. Yang kelima adalah penanganan korupsi, termasuk hal ini terkait nantinya dengan bagaimana sumber dana yang diperlukan untuk pembangunan ini dapat tercukupi. Kita bincang-bincang biasa dengan Bang Bambang Medevit. Selamat malam Bang Bambang. Selamat malam, Bang Agus. Ini kalau kita cermati tema omongannya Pak Prabowo, relatif jauh berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, yakni mengenai keberanian untuk mengangkat komitmen bahwa Pak Prabowo ini berkomitmen untuk kepentingan rakyat di atas golongan dan kepentingan pribadi. Gimana itu, Bang Meri? Pak Prabowo punya sejarah panjang di Republik Indonesia. Kalau kita melihat sejarah panjang itu, melihat pidato pada saat Pak Presiden dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, ini punya komitmen kuat terhadap negara. Bagaimana beliau menginginkan satu pengentasan kemiskinan. Bagaimana rakyat Indonesia itu sejahtera. Bagaimana Indonesia juga menjadi sesuatu yang kuat di mata dunia. Sebagaimana dulu Bung Karno punya cita-cita sebagai macan Asia. Hal-hal seperti itu kemudian menjadi komitmen secara pribadi sebenarnya dari seorang Prabowo Subianto. Hanya kemudian ketika Pak Prabowo menjadi presiden dengan pidato yang luar biasa kalau saya dengar dan saya lihat. Persoalannya itu masih dalam konteks retorika. Bahwa kemudian retorika itu bisa terimplementasi dengan baik, maka kita akan melihat dari 100 hari kerja Prabowo Subianto dibantu dengan menteri-menterinya. Kalau kita lihat ternyata Pak Presiden hari ini itu membentuk kabinet yang luar biasa besar, atau kalau masyarakat awam sebut itu adalah kabinet gemoy. Gemoy, kabinet yang begitu besar. Nah, ini kan menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa kemudian menteri yang kemudian begitu banyak dengan didampingi oleh sekian banyak menteri, kepala badan dan utusan khusus presiden, apakah ini bisa menjadikan masa pemerintahan Prabowo Gibran itu menjadi apa yang dicita-citakan dalam merealisasikan pidato pada saat
pasca pelantikan tentang bagaimana pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, hilirisasi kaitannya dengan energi, pangan. Hal-hal itu di atas kertas tidak bisa dibuktikan hari ini memang. Harus kita uji dalam 100 hari kerja, kemudian 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Karena ternyata dari banyaknya kementerian yang dibuat itu, yang awalnya adalah 34 menteri di masa Pak SBY dan Pak Jokowi, kemudian dirubah oleh Pak Prabowo. Apakah dengan banyaknya kementerian itu dapat mengakselerasi apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto? Itu perlu kita uji berjalannya waktu dan perlu kita kawal. Karena kalau bicara tentang mendetailkan tentang bagaimana kementerian-kementerian baru itu dibentuk, ya paling tidak secara administrasi itu kan dari pusat sampai dengan kabupaten itu kan perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Gitu, Bang Medi. Iya. Maka nggak berlebihan kalau ada analis yang mengatakan di tahun-tahun pertama itu akan relatif lambat penyesuaiannya. Betul. Ada beberapa analis yang menyatakan seperti itu. Tetapi kalau melihat tema seperti yang Bang Medi tadi kemukakan, terus terhadap aktualisasinya, terus mencermati mengenai jumlah kementerian, artinya itu berkaitan dengan struktur alat yang akan digunakan. Ini saya tidak bermaksud terlalu lebay, tapi apakah kemudian peran saudara Gibran ini nantinya mampu menyesuaikan dengan kinerja Pak Prabowo dan menteri-menteri enggak kira-kira? Kalau wakil presiden itu pada hakikatnya adalah apa yang diberikan oleh presiden kepada wakil presiden. Artinya penugasannya itu tidak secara letterlek mengurusi misalkan kayak pada saat Kiai Ma'ruf Amin dijadikan sebagai wakil presidennya Pak Jokowi di periode yang kedua, itu kan ngurusin soal ekonomi syariah, begitu kan. Itu berbeda ketika Pak Yusuf Kalla menjadi wakil presiden di periode yang pertama. Kemudian di wakil presiden di presiden-presiden berikutnya. Artinya bahwa penugasan kepada wakil presiden itu tergantung dari apa yang ditugaskan oleh Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kalau presiden berhalangan, misalnya berhalangan sementara atau berhalangan tetap, itu wakil presiden menggantikan presiden enggak? Jelas bahwa ketika presiden itu tidak bisa melaksanakan tugasnya di dalam negeri, maka itu secara otomatis menjadi bagian yang tidak terelakkan bahwa itu menjadi tugas wakil presiden untuk membackup ketidakadaan presiden ketika melayat ke luar negeri seperti itu. Ya, saya sih berdoa Pak Prabowo selalu sehat selama menjabat sebagai presiden. Karena Pak, setidaknya orang banyak menilai terhadap diri Prabowo Subianto ini relatif satu, orangnya polos apa adanya. Terus hidupnya telah selesai. Kemudian telah sangat mapan, keluarganya urusan telah selesai. Artinya kemudian kalau ada relasi berpihak kepada rakyat itu sangat dapat dipahami. Tetapi kalau saudara Gibran ini kan satu, masih muda sekali, banyak disinggung mengenai proses menjadikannya sebagai wakil presiden. Kemudian banyak orang kemudian menganalisis bahwa dia bertujuan untuk mencapai jabatan presiden di kemudian hari. Sementara kita tahu bahwa keprihatinan menjelang lengsernya Presiden Jokowi adalah sangat disayangkan orientasi tanda kutip Pancasilais sosialisnya itu menurun jauh karena banyak ditengarai bahwa kabinet Jokowi berisi orang-orang yang sangat kapitalis.
Sementara Mr. Prabowo ini saat pidato pengangkatan presiden dan saat pidato di sidang kabinet pertama jelas sangat menunjukkan Pancasilais sosialis. Ada perbedaan orientasi yang sangat mendasar ini antara sosok Prabowo dengan sosok Gibran. Gimana itu Bang Medi? Kalau kita lihat tentang bagaimana pasangan ini diduetkan, ini tidak akan terlepas dengan nilai Jokowisme. Itu tidak bisa dibantah itu. Bahwa kemudian proses itu membuktikan adanya satu aturan yang kemudian dirubah yang pada akhirnya memperbolehkan seorang anak presiden, Mas Gibran katakanlah, bisa mendampingi Prabowo. Itu menjadi satu gejolak yang memang itu terjadi dan kita bisa lihat bersama pada saat sebelum prosesi pendaftaran capres dan cawapres. Sampai kemudian hari ini, kemudian Prabowo Gibran itu terpilih secara satu putaran, itu menjadi bukti bahwa kekuatan pemerintah pada saat masa pemerintahannya Pak Jokowi itu paling tidak memberikan energi besar terhadap kemenangan daripada pasangan Prabowo Gibran. Bukan berhenti di situ, ternyata pada saat pengumuman menteri-menteri dari kurang lebih total 48 menteri yang kemudian dilantik oleh Pak Prabowo, 18 menterinya Pak Jokowi itu juga dilantik di pemerintahnya Pak Prabowo. Sehingga legasi yang kemudian dibuat oleh Pak Jokowi di periode pertama dan periode kedua kemudian dilanjutkan. Meskipun memang dari awal tagline-nya Pak Prabowo adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hanya saja ada beberapa part-part tertentu di dalam pidato pasca pelantikan. Banyak orang beranggapan bahwa pidato Pak Prabowo itu menjadi antitesa daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2014 sampai dengan 2024. Bagaimana kemudian tadi dikutip kepolosan seorang Prabowo Subianto, kemudian hasrat untuk memimpin itu terbukti dari 2004 dan akhirnya jadi di 2024, artinya kurang lebih ada 20 tahun itu beliau itu untuk menjadi presiden prosesnya. Kemudian dari komitmen yang disampaikan kaitannya dengan bahwa seorang pemimpin itu harus memberikan contoh. Artinya kalau ikan itu yang busuk itu kepalanya kata Pak Prabowo itu. Bukan ekornya atau bukan badannya. Ya. Artinya bahwa pucuk pimpinan menjadi syarat mutlak untuk kemudian governance itu menjadi sesuatu yang bersih, menjadi kredibel. Kemudian bagaimana kutipan-kutipan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika bicara tentang orang yang berumur 70 tahun masih mengayuh becak, masih mencari sesuap nasi, itu sebenarnya kalau secara maknawi itu kan dalam sekali itu sebenarnya. Dan memang fakta itu dari sejak Indonesia sebelum merdeka sampai dengan 2024, pemandangan orang-orang tua yang masih ada di lampu merah, jualan nasi kuning atau misalkan tukang becak dan lain-lain sebagainya dengan profesinya masing-masing, yang notabene mereka harusnya istirahat tapi mereka masih mencari pundi-pundi rupiah untuk mencukupi kebutuhan. Nah, komitmen-komitmen seperti itu memang secara tidak langsung disampaikan oleh Pak Prabowo secara tegas. Makanya kemudian di situ juga ada badan yang dibentuk oleh Pak Prabowo untuk ngurusi persoalan peningkatan atau pengentasan kemiskinan. Apakah kemudian komitmen-komitmen itu akan terrealisasi? Kita akan lihat. Saya merasa kurang percaya ketika 1 atau 2 hari setelah pasca pelantikan menteri dan wakil menteri ada 2
menteri yang kemudian melakukan penyampaian-penyampaian secara terbuka kepada publik yang menurut hemat saya itu tidak pantas disampaikan atau dilakukan oleh seorang menteri. Blunder. Ya. Katakanlah satu, menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo dalam urusan hak asasi manusia. Belum apa-apa dia bilang dia butuh 20 triliun itu untuk ngurusi hak asasi manusia. Sampai kemudian mau dibikin sekolah hak asasi manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kelakuannya menteri desa yang kemudian dia punya acara keluarga, haul atau apa itu. Kemudian membagikan undangan dengan kop kementerian dan ditandatangani dan dicap Garuda itu. Itu juga kan menjadi satu hal yang baru berapa hari bikin sesuatu yang sifatnya pribadi kemudian menggunakan fasilitas negara. Ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya Biar tersohor. ya artinya bahwa orang-orang model seperti ini harus ditindak sebenarnya. Meskipun memang secara hukum itu tidak salah. Ya. Akan tetapi kalau pejabat negara itu bukan soal hukumnya, soal etik itu menjadi satu yang Ya. nilai tertinggi bagi seorang pejabat negara. Dan mereka harus sadar bahwa hari Senin kemarin mereka sudah menyandang status yang prestis sebagai seorang pejabat negara yang apa yang dilakukan itu harus menjadi contoh. Sebagaimana Pak Prabowo menyampaikan, ikan itu kalau busuk itu adalah kepalanya dulu. Ya. Begitu. Ada yang menarik, terdapat perbedaan nomenklatur yang sangat fundamental, yakni di zamannya Jokowi saat periode badai Covid, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan prasarana fisik yang luar biasa. Jembatan, jalan tol, bandar udara, dan segala macam. Kemudian dilanjutkan pula dengan pembangunan IKN. Sementara di era semangat Pak Prabowo ini sangat inklusif, yakni ingin lebih mensejahterakan rakyat secara langsung. Jadi demarkasi antara style Prabowo dan Jokowi ini sebenarnya bumi dan langit. Sehingga di akhir kepemimpinan Jokowi, blunder mengenai kesejahteraan masyarakat ini jelas sangat terasa. Kemudian saya ingin bertanya, misal Pak Prabowo ini menyatakan saya muridnya Pak Jokowi. Nanti kira-kira ke depan akan niru Pak Jokowi memaksimalkan pembangunan infrastruktur atau tetap dalam komitmen yang sekarang dia gaungkan ini? Ini gimana Bang Medi? Kalau kita melihat bahwa istilah yang dipakai untuk mengartikan apakah Pak Prabowo itu menjadi anak didik dari Pak Jokowi, ini memang kelihatannya ini persoalannya adalah setuju atau tidak setuju, ini hanya soal perspektif gitu. Tapi bahwa secara fakta Pak Prabowo sampai kemudian di titik ini itu tidak bisa diingkari bahwa ada konsolidasi yang kemudian disepakati di 2019 yang pada akhirnya ditarik sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana diduetkan dengan anaknya. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan orang-orangnya Pak Jokowi pada saat periode pertama dan periode kedua, dan itu secara fakta ada 18 kurang lebih kementerian yang memang itu tetap di posisi itu atau kemudian digeser, tapi pada intinya adalah masih dipakai, begitu kan. Nah, dari hal-hal tersebut saya tidak terlalu yakin dengan apa yang kemudian hari ini sudah terjadi dengan sekian banyaknya menteri yang dibuat. Persoalannya bukan soal pesimis, akan tetapi saya lebih kepada melihat seseorang itu dari apa yang diucapkan. Dahulu Pak Prabowo menyampaikan akan membuat kabinet Zaken. Kalau kita lihat, kalau kabinet Zaken itu akan diisi lebih banyak adalah profesional. Secara fakta, kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo itu mengakomodir semua partai politik, relawan atau orang-orang yang berjasa dalam suksesi Pilpres kemarin. Itu secara fakta tidak bisa dibantah.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kemudian orang-orang yang kemudian ditunjuk menjadi pembantunya Pak Prabowo itu memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Prabowo? Kalau kita lihat ternyata dari ketua partai yang ada itu semuanya dijadikan sebagai Menko, terkecuali ketua partai Golkar itu dijadikan sebagai Menteri SDM, Pak Bahlil itu. Selain itu semuanya jadi Menko. Kemudian tidak berhenti di situ, tokoh-tokoh yang kemudian membantu termasuk relawan itu semuanya ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, ada yang jadi menjabat di utusan khusus presiden. Yang kita tidak pernah tahu rapot mereka dalam menyelesaikan urusan-urusan yang membidangi atau fokus keahlian dia dalam persoalan itu. Oleh karenanya saya melihat pada persoalan jeda waktu, bahwa jangka waktu yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu adalah 5 tahun, terhitung dari 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029. Kalau kita melihat pada kalender politik, sebagian besar pemimpin dari level presiden sampai dengan bupati wali kota dengan jangka waktu 5 tahun itu tidak genap mereka bekerja sebenarnya. Paling dari 5 tahun mereka bekerja hanya 2-3 tahun. 2 tahunnya itu adalah persiapan untuk suksesi selanjutnya apabila memang mau mencalonkan. Makanya kemudian tadi juga disindir bagaimana kemudian apakah kemungkinan wakil presiden hari ini adalah Mas Gibran akan berani untuk maju menjadi lawan siapa di tahun 2029. Memang kita terlalu dini kalau untuk membahas itu. Tapi kalau judulnya politik, hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh. Wakil jadi mengajukan diri jadi wakil bupati jadi bupati, wakil gubernur jadi gubernur, wakil presiden bisa saja mencalonkan presiden. Apalagi kan tidak mungkin wakil presiden kemudian nyalonin gubernur. Itu sangat tidak mungkin. Dan itu kan menurunkan harga diri lah atau menurunkan kelasnya kan begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini saya lihat kembali pada persoalan komitmen, ini ada satu hal yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk suksesi apa yang menjadi program kerja dengan masa pelaksanaannya dari 5 tahun, maka larinya harus super kencang. Karena kalau hanya bicara 5 tahun kelihatannya tidak cukup. Ya itu makanya saya ini kok bukan sama sekali tidak dalam kapasitas percaya atau tidak percaya. Tetapi Mas Gibran itu 36 untuk beban seorang wakil presiden, tuntutan teknik dan psikologi itu sedemikian beratnya. Khawatir saya dalam menjalankan kesehariannya itu visionnya itu tidak sampai ke alam bawah sadar. Maksud saya itu hanya sekedar seperti orang berjalan tanpa arah, tanpa tahu sebenarnya tujuannya adalah misal buat jalan-jalan. Kalau orang misalnya cukup umur, cukup kepentingan, kematangan, pemikiran, saat dia menuju suatu jalan raya tertentu, misal saya mau makan, ya sudah tujuannya makan. Kalau anak muda kan berbarengan dengan itu sambil jalan-jalan, sambil lihat lingkungan, hal apa yang menarik, atau hal-hal yang menarik dalam artian entah itu syahwat, entah itu kepentingan. Rada pesimis sekali. Meskipun setiap orang selalu ada ruang untuk dia memperbaiki diri, menggenjot kemampuan dan bersikap dan bertindak se-efektif dan se-efisien mungkin. Akan tetapi kemampuan ini
harusnya yang mendriven dirinya menjadi seorang wakil presiden. Pada saat saya berpikir terpilihnya Gibran adalah faktor politik seperti yang Bang Medi tadi nyatakan, karena ada faktor kebayang-bayang mantan Presiden Jokowi, plus ditambah tadi jumlah menteri yang ikut gerbong adalah sebanyak 18 menteri, Ya, kurang lebih. meskipun secara technically nanti akan dapat kita lihat pembuktiannya dia profesional atau tidak, tetapi periodisasi hampir seluruh presiden yang terjadi secara umum, dia itu bergerak menyesuaikan dengan keadaan yang secara individual dia inginkan, di mana harusnya ini terseleksi dari peran DPR dan peran masyarakat. Sayangnya peran DPR kita tahu dia berkolaborasi dengan pemerintah, maka apa kehendak pemerintah justru diperkuat menjadi kehendak DPR. Sementara peran serta masyarakat belum terlalu dominan kecuali di periode-periode 3 tahun ke belakang ini saja. Sehingga ada dua kekuatan bahwa kehendak pemerintah CQ presiden maupun wakil presiden beserta pembantunya plus DPR itu menyatu, nanti dihadapkan dengan apa? Kontrol masyarakat. Yang terjadi saat ini seperti itu. Bahwa kemudian sampai lolosnya putusan MK mengenai Gibran, sampai lolosnya undang-undang pembentukan IKN, itu murni tanda kutip kaitannya kekuatan politik pemerintahan dengan DPR. Rakyatlah yang pada titik-titik akhir ini memiliki ruang, memiliki fungsi pengontrol. Maka mungkin itu juga yang kemudian dihayati oleh Pak Prabowo dengan berapi-api bahwa negara ini adalah milik rakyat. Tapi saya pesimisnya dalam perjalanan sebagaimana periode kabinet-kabinet sebelumnya, ya nanti ujung-ujungnya itu jangan-jangan cuman apa? Ya melanggengkan kekuasaan, apalagi misal Pak Gibran ini ternyata apa? Masih dicawe-cawe oleh Jokowi. Secara struktural nggak ada yang bisa membantah itu. Sementara Pak Prabowo relatif orangnya polos. Makanya beliau sangat membutuhkan teknokrat untuk saat ini. Bagaimana Bang Medi mengenai bahwa tidak yakin itu nanti misal setelah berjalan setahun itu pasti terjadi disorientasi kembali itu. Gimana Bang Medi? Saya lebih berbicaranya adalah ketika Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang kemarin baru dilantik, yang hari ini sampai 3 hari ke depan itu lagi ada acara pelatihan tuh untuk menteri, wakil menteri dan kepala badan dan utusan khusus tuh di Magelang. Kalau Pak Prabowo ingin berhasil sebagaimana apa yang diucapkan di dalam program kerja di masa pemerintahan 5 tahun yang akan datang, maka tidak lain dan tidak bukan Pak Prabowo harus melakukan gerakan-gerakan yang ketat. Karena berapa kali kita dengar pidato Pak Prabowo tentang kebocoran anggaran, dan itu juga sempat disinggung kepada menteri-menterinya bahwa jangan kau ambil itu uang-uang rakyat itu di APBN itu, karena apa yang menjadi komitmen tentang kebocoran anggaran negara APBN dalam hal ini itu secara tidak sadar ekonom-ekonom juga sebagian besar menyampaikan bahwa kurang lebih dalam 1 tahun 30% itu bocor itu. Artinya tidak pernah 100% itu. Tetap selalu bocor. Karena memang di dalamnya seperti kita tahu terdapat orang-orang yang tidak kelihatan yang mengatur negara ini. Kemudian kalau memang bedanya Pak Prabowo dengan presiden-presiden yang lainnya, betul tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo itu udah selesai dengan hidupnya. Artinya beliau tidak butuh lagi
pamor, tidak butuh lagi kekayaan, tidak butuh lagi apa-apa. Beliau itu cuma memang betul presiden yang bisa akan mengabdikan diri, karena tidak mungkin dia minta sesuatu kepada negara. Justru dia akan beri kepada negara karena dia udah selesai dengan hidupnya kan. Betul. Oleh karena itu, dengan apa yang dipunya oleh Pak Prabowo, satu hal yang menjadi penting sebagai saran saya sebagai masyarakat itu adalah bagaimana Pak Prabowo bisa mengetatkan semua gerakan kementerian yang ada di bawahnya. Kira-kira timeline itu menjadi sesuatu yang akurat. Agenda apa selesai kapan, agenda apa selesai kapan, dan itu harus secara rigid itu. Kalau kemudian udah yang penting jalan, itu tidak ada bedanya dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ya betul. Gitu kan. Nah, ini kan menjadi satu tantangan besar bagi Pak Prabowo karena sebagian besar presiden itu biasanya di periode pertama itu biasanya nilainya bagus. Kerjanya itu biasanya lebih bagus. Nah, periode kedua biasanya rada kurang bagus. Dan Berdasarkan apa itu, Bang? itu berdasarkan pengalaman. Tapi survei juga nggak? Ada surveinya nggak? Artinya bahwa kalau persoalan survei ini kan saya tidak terlalu yakin soal survei gitu. Ya, soalnya itu takut saya survei populasinya sudah dipilih duluan gitu. Ya bisa jadi begitu. Tapi fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo dengan banyaknya orang-orang tua yang masih mencari Ya. penghidupan itu sebagai fakta gitu loh. Dan itu harus kita perjuangkan. Ya, tema utama dari Pak Prabowo ini tertangkap kan mengenai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Kita kurangi angka kemiskinan. Terus tiba-tiba saya ini berandai-andai. Suatu kali Bu Sri Mulyani dapat telepon dari Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang begini, Bu, itu bagaimana anggaran untuk IKN? Bisa disediakan enggak? Sementara kita tahu, misal Bu Sri Mulyani kemudian bisa terintegrasi di peta politik dan kementerian di Indonesia melalui jalur Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi punya buntut, yakni Pak Gibran sebagai wakil presiden. Sementara IKN saya nilai secara pribadi itu destruktif. Bahkan 5 bulan terakhir jelas terjadi deflasi. Saya heran sekali saat banyak orang ataupun ahli politik atau para politikus menyatakan deflasi itu sebagai suatu hal yang biasa. Menurut saya deflasi itu jelas suatu apa? Penurunan aktivitas ekonomi yang luar biasa. Di antaranya mungkin disebabkan oleh anggaran yang tersedot ke IKN sedemikian besarnya. Sementara feedback dari IKN itu secara rasional dapat dinikmati mungkin 100 tahun kemudian efeknya secara langsung. Sementara misal umur manusia cuma 60 sampai 70 tahun misalnya. Jadi begitu dia lahir, bangun tidur, kemudian dia sampai matinya tidak mendapatkan manfaat dari IKN ini. Saya luar biasa terperanjat bahwa IKN proyek sebesar itu dipampatkan dalam periode waktu tertentu sedemikian cepat, sehingga jelas dia menimbulkan kontraksi ekonomi. Akhirnya kontraksi ekonomi, sementara kebutuhan pendanaan sangat banyak. Jadilah satu, pengetatan pajak luar biasa, pendapatan selain pajak, tapi ternyata tingkat korupsi, indeks korupsi di Indonesia ini besar sekali. Sehingga larinya kemana andalannya? Ke pajak dan pendapatan BUMN sendiri tidak bagus-bagus amat. Siapa korbannya? Akhirnya itu rakyat lagi. Jadi gara-gara lu bikin IKN, lu bikin sengsara seluruh rakyat. Jadi kalau Pak Prabowo masih melanjutkan IKN, secara langsung seumurnya manusia itu tidak akan berimbas pada kesejahteraan.
secara nalar yang mendasar, sederhana, sangat sulit dibantah itu. Kalaupun ada yang membantah, biasanya itu tidak elementary atau porsinya itu adalah bukan orang yang sangat tergantung aktivitasnya selama hidupnya mencari uang. Jadi contoh udah dapat warisan sampai 200 tahun nggak habis, dia akan membantu itu. Ayo jadikan IKN. Tapi bagi mereka yang lahir saat itu, kemudian mencari pendapatan saat itu sampai matinya karena umurnya 60 sampai 70 tahun, itu akan sangat terbebani itu dengan IKN. Saya masih bisa menerima misal program makan bergizi Pak Prabowo, meskipun itu harus diterjemahkan bahwa dalam rangka misal untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya pikir masyarakat Indonesia, tetapi kembali lagi bahwa itu berujung dari ketidakmampuan asupan makan bergizi karena kemiskinan struktural. Artinya kalau Pak Prabowo tetap menggunakan bantuan tunai dalam cara yang lebih efisien, misalnya menggunakan teknologi dan rekening bank, pada saat Pak Prabowo memberikan bantuan ataupun subsidi itu sekaligus dia dapat berharap bahwa akan ada peningkatan gizi. Di samping peningkatan gizi tentunya memilih kepada responden yang valid. Jangan sampai misal contoh makan gratis di salah satu sekolah di Jakarta, sekolahannya favorit. Loh, mereka anaknya orang kaya, jangan-jangan obesitas, ditambahin program makan bergizi. Ini kan bukan masalah keadilan, karena ini kan harusnya keadilannya kan distributif. Orang yang tidak mampu diberi. Kalau orang yang berlebih, ya jangan malah ditambah. Gimana relasinya antara tekadnya Pak Jokowi yang ingin meneruskan IKN, sehingga seluruh sumber daya keuangan Indonesia ini luluh lantak, sementara Pak Prabowo sendiri jelas membutuhkan banyak dana agar program-programnya versi Pak Prabowo sendiri bisa jalan. Gimana Bang Medi? Pertama soal IKN, bahwa IKN ini adalah cita-cita dari awal Pak Jokowi ingin mengimplementasi bahwa ibu kota negara itu harus dipindah, dan itu memang kalau kita lihat dari sejarah berapa kali ibu kota itu berpindah-pindah dari masa Soekarno sampai dengan terakhir adalah Pak Jokowi. Yang menjadi keliru itu adalah bagaimana pengerjaan IKN ini dikebut dengan super cepat. Ini yang jadi masalah. Padahal proyek sebesar itu seharusnya mempunyai termin waktu. Karena membangun ibu kota itu kan harus membangun semua yang mendukung untuk ibu kota. Termasuk keberadaan masyarakatnya. Termasuk masyarakatnya. Oleh karena itu, jeda waktu minimal saja untuk menjadikan ibu kota menjadi ibu kota yang layak untuk dihuni dan diinginkan, paling tidak 25 tahun pembangunan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin itu, kita tahu bersama itu adalah obsesi yang luar biasa bagi seorang presiden. Luar biasa apa ini? Luar biasa. Luar biasa dalam arti bisa mengerahkan semua anggaran yang kemudian bisa disedot dan untuk memaksimalkan pembangunan IKN. Meskipun itu menurut Bang Rocky itu luar biasa dungu atau luar biasa? Ya, bahwa masyarakat hari ini, ya termasuk saya, itu tidak setuju pada persoalan waktunya yang begitu cepat itu dikerjakan. Karena membangun negara ini kan bukan soal membangun Candi Prambanan dan Candi apa itu yang satu malam jadi itu kan. Jangan-jangan tuh Pak Jokowi pikirnya tuh bangun ibu kota negara kayak gitu, jangan-jangan. Ya,
Artinya kan kita tidak hidup dalam wilayah gaib kan begitu. Saya itu berpikir begini loh, ada hal yang misalnya terhadap hal komparisi. Misalnya tadi Bang Medi mengatakan perpindahan ibu kota itu wajar. Tapi lihatlah kewajarannya. Ya. Apakah dia itu terdukung oleh sarana dan prasarana yang telah ada atau menyambungkannya, itu relatif mudah, relatif murah. Kalau ini benar-benar membentuk suatu di daerah, saya tidak mempermasalahkan daerahnya, tetapi sarana dan prasarana yang telah ada. Ya. Kalau kepentingannya itu adalah mengenai misal polusi atau terlalu padatnya suatu kota, saya heran apa karena katanya Pak Jokowi itu lulusan Fakultas Kehutanan, terus kemudian dia terpikirkan karena di Kalimantan itu banyak hutan, terus kemudian dia memilih. Saya bilang dia memilih loh. Karena apa? Yang saya dengar studi kelayakan analisisnya itu mengikuti setelah diputus itu loh. Jadi Bang Medi, saya itu nggak bisa nangkap misal kemudian kita mau pindah ke sana, sementara itu benar-benar daerah baru sama sekali. Kita belum berpikir mengenai apa, rakyatnya bagaimana. Kan pasti ada daya dukungnya. Betul. Terus tiba-tiba kita itu negara super kaya, bisa membuat semuanya. Sementara kemarin habis babak belur lockdown masalah COVID. Udah gitu diikuti dengan perang dagang antara Cina dan Amerika, termasuk perang Ukraina, Rusia. Terakhir Israel dan Palestina di Timur Tengah, itu jelas berpengaruh kepada stabilitas ekonomi. Kemudian tiba-tiba negara super kaya ini menyatakan mari kita pindah ibu kota. Saat itu sudah ada undang-undangnya, sehingga pada saat memble kemudian Pak Jokowi bilang ini adalah keputusan kita bersama. Apa iya itu keputusan bersama? Yang saya kemudian ingin stressingkan terhadap pemerintahan Pak Prabowo adalah apakah fenomena-fenomena ajaib kayak gini itu akan kemudian terus masih terjadi? Hal itu bisa terjadi ketika Pak Prabowo berbanding lurus dengan Pak Jokowi. Kira-kira berbanding lurus nggak nih? Saya melihatnya Pak Prabowo ada dalam dua pikiran. Secara pribadi saya melihat itu. Satu sisi Pak Prabowo itu tidak bisa melupakan sejarah bahwa dia telah dibantu. Dia secara pribadi ya. Secara pribadi Pak Prabowo itu yang saya lihat dari karirnya, baik itu di perpolitikan, itu tahu jasa orang. Ya. Yang kedua, bahwa Pak Prabowo juga mempunyai satu komitmen besar. Secara pribadinya ya, punya komitmen besar. Sehingga ada yang harus dia balas. Balas jasa dalam arti. Satu lagi adalah bagaimana komitmen secara pribadi dia untuk bangsa dan negara. Nah itu menarik Bang Medi. Karena ini kan menimbulkan antagonis. Saat misalnya Pak Prabowo ini saking hormatnya dengan Pak Jokowi, dia meneruskan IKN, itu bikin bangkrut seluruh bangsa, bagaimana itu? Makanya yang menjadi penting itu adalah saya mengatakan secara tegas sebagai warga negara, saya menyampaikan saran yang begitu mendalam kepada Pak Prabowo. Bahwa Presiden 2024 sampai 2029 adalah Pak Prabowo. Ya. Itu yang perlu di-underline itu. Ya. Bahwa Pak Jokowi itu adalah mantan presiden. Ya. Sehingga kita berharapnya bukan kepada Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi itu selesai tanggal 20 kemarin. Ya. Kita berharap sebagai rakyat, berharapnya adalah kepada Pak Prabowo. Apa Gibran kepanjangan dari Pak Jokowi enggak ini? Saya melihat bahwa yang namanya Panglima, yang namanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara itu Pak Prabowo, bukan Pak Gibran. Itu Pak Prabowo. Oleh karena itu, kembali kepada persoalan, beranikah Pak Prabowo menjadi diri sendiri ketika beliau sebagai presiden? Pertanyaan saya, kenapa nggak berani? Ya itu pertanyaan yang harus kita jawab. Saya juga tidak tahu kan begitu. Tapi saya berharap
Pak Prabowo bisa menjadi dirinya sendiri dengan komitmen yang begitu besar kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, itu bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah loh. Oh Itu iya. berat. Iya. Tapi ketika itu terimplementasi, saya acungi jempol beribu-ribu jempol itu. Saya itu sangat heran misal ada pernyataan dari Pak Jokowi nanti setelah pensiun dia akan menetap di IKN. Ya artinya kan dalam rangka ingin melanjutkan IKN. Sementara anggaran kita babak belur. Jadi ini presiden atau raja kemudian tuh secara captive pemahamannya itu. Kan akhirnya kehendak pribadi mendrive seluruh kepentingan bangsa. Kan tidak bisa kita katakan bahwa karena itu adalah sikap pribadinya Pak Prabowo, kemudian sikap pribadinya itu kemudian tanda kutip dapat mengorbankan seluruh kepentingan rakyat. Kalau raja dipilih oleh dirinya sendiri atau mungkin dia menyatakan dirinya adalah ditunjuk Tuhan. Ya, Tetapi presiden ini dipilih oleh rakyat. betul. Jadi bosnya siapa? Rakyat. Bosnya rakyat. Saya kira relasi seperti ini baru menggema itu kurang lebih ya 2 tahun terakhir setelah sangat berkembangnya dunia medsos. Karena informasi cepat disebarkan sehingga cepat ditangkap. Iya. Ke depan bagaimana caranya agar relasi kontrol dari masyarakat ini masih sedemikian vitalnya. Gitu Bang Wendy. Pertama, Pak Prabowo sudah sangat paham bagaimana memandang negaranya sendiri, yaitu negara Indonesia. Bagaimana kemudian buku terakhir beliau juga ditulis kaitannya dengan paradoks Indonesia. Paradok Indonesia. Itu menceritakan tentang banyak hal ya. Salah satunya adalah bagaimana pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat begitu. Dan Pak Prabowo itu sangat tahu bahwa daulat rakyat itu adalah yang tertinggi. Sehingga apa yang saya sampaikan kaitannya dengan soal kurang yakin dengan pasukannya Pak Prabowo, kemudian ada bayang-bayang Pak Jokowi di dalamnya, itu bisa kita konfirmasi atau bisa kita dorong dengan kawalan daulat rakyat itu. Ya. Ketika daulat rakyat kemudian bisa membuat satu gerakan secara masif, dalam arti mengawal ya, mengawal apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo selama 5 tahun, dan itu kontrol yang begitu ketat, maka bukan tidak mungkin Pak Prabowo menjadi dirinya sendiri dalam memenuhi komitmen, baik komitmen pribadi maupun komitmen pada saat kampanye selama 5 tahun yang akan datang. Artinya Pak Prabowo itu harus mendengarkan atau mewakili rakyat enggak? Harus, wajib. Harus. Ya kalau misalnya bangun IKN terus rakyatnya itu dibilang karena sudah disahkan DPR itu ekuivalen sama rakyat. Sementara aslinya terdapat jurang pemisah antara kaitan kepentingan DPR dengan kepentingan rakyat. Itu terjadi loh Bang Wendy. Jadi begini, saya melihat, saya memimpikan satu pimpinan Presiden Indonesia, bahwa yang namanya presiden yang memimpin rakyatnya itu dalam berucap dan bertindak harus selalu bicaranya pada wilayah nilai seharusnya. Nilai apa? Nilai nipu atau nilai apa nih? Nilai itu dalam arti bahwa nilai-nilai falsafah, nilai-nilai bernegara, bagaimana rakyat harus sejahtera, bahwa rakyat itu tidak boleh susah, bahwa rakyat itu di hadapan hukum itu sama, bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Falsafah-falsafah itu kan sebenarnya menjadi pepakem kalau di dalam orang Jawa. Aja Bang Mendy, misal kepemimpinan terakhir Pak Jokowi itu pakemnya dari mana? Dibilang bahwa apa? IKN itu non budgetir dari APBN. Dulu bilangnya begitu, non APBN. Investor sudah sekian. Ternyata apa?
APBN murni yang sekarang jalan, investor sangat sedikit, terus dibilang utang kita masih aman. Bahkan LKPP yang diterangkan pemerintah ke DPR pun tidak tersoroti mengenai besarnya persentase utang itu yang aman. Dibilang bahwa karena masih di bawah 60% maka aman, padahal apa? Definisi yang dikatakan jumlah utang itu seharusnya masih ada komponen, yaitu tentang utang pemerintah, kewajiban termasuk program pensiun, terakhir kewajiban termasuk kewajiban BUMN, di mana posisi 31 Desember 2023 kalau ini diterangkan secara jelas maka prosentasenya adalah 93%. Plus indeks korupsi yang makin parah, indeks demokrasi yang makin menurun, kelas menengah itu sengaja tanda kutip itu dihabisi, saya menggunakan kata-kata itu. Kenapa? Kelas menengah ini kan disinyalir independen pada saat memilih. Tetapi kalau kelas bawah itu dengan dikasih bansos, maka dia bisa nurut. Maka apa? Turunkan kelas menengah, ciptakan kemiskinan sebesar-besarnya, maka langgeng kekuasaan. Mohon maaf saya rada ekstrim, tetapi lihat kebijakan yang dilakukan ternyata sangat tidak sesuai dengan suatu logika keseharusan berdasarkan sumber yang ada sekarang saat ini yang dimiliki. Itu menurut Bang Medi bagaimana pengamatannya? Saya coba untuk merangkai satu hal yang menjadi kebiasaan para elit kita, bahwa sebagian besar apa yang dilakukan dari dulu sampai hari ini adalah bagaimana kemudian dominasi kepentingan itu menjadi satu hal yang sifatnya wajar. Bahwa kekuasaan itu lebih dekat kepada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan negara ini selama bertahun-tahun itu ada dalam bayang-bayang kepentingan-kepentingan kelompok. Itu yang menjadikan banyaknya orang-orang tua yang masih mencari sesuap nasi. Iya. Itu tidak bisa dibantah. Dari pemerintahan terdahulu sampai dengan hari ini, bahasa kampanye itu menjadi bahasa yang terlalu manis. Akan tetapi berbicara tentang realita itu berbanding terbalik. Makanya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui bukunya Paradoks Indonesia, sebenarnya itu kan ada kegelisahan yang beliau rasakan. Seharusnya, dan ini juga menjadi harapan, bahwa kepentingan negara di atas segala-galanya. Akan tetapi tagline ini menjadi sesuatu dalam wilayah kampanye. Apakah kampanye atau tagline ini bisa menjadi satu hal yang bisa terimplementasi secara benar atau tepat atau tidak? Bahwa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat pasca pelantikan semuanya benar. Meskipun wilayahnya adalah wilayah makro. Karena memang presidennya wilayah makro. Wilayah mikro itu kan urusannya pembantu-pembantunya kan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian eksekusi-eksekusi terhadap semua program kerja yang ada itu bisa terdeliver secara tepat dan secara benar. Bahwa yang tadi disampaikan tentang kekacau baluan kekuasaan, memberikan membuat satu program kerja yang padahal itu oleh rakyat itu tidak tahu menau, kemudian itu secara cepat diketok palu, ketika kemudian itu disetujui dan rakyat itu bergerak, kemudian dilakukan judicial review, kemudian dibatalkan. Artinya rakyat jadi korban. Akhirnya rakyat jadi korban, dan kekuasaan bisa membuat satu satu jalan pintas. Dan itu berapa kali kita lihat. Ketika kemudian satu peraturan perundang-undangan dilakukan judicial review, kemudian MK mengabulkan judicial review, itu kemudian apa? Pemerintah membuat Perpu. Ya. Perpu itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali presiden. Dan kita bisa lihat berapa Perpu yang dikeluarkan oleh presiden kemarin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo akan mengikuti pembuatan Perpu untuk
membuat satu kebijakan untuk memenuhi ambisi kelompok-kelompok tertentu. Kita akan lihat itu. Tapi sepanjang yang saya lihat dalam pribadinya Pak Prabowo, saya belum melihat itu. Mudah-mudahan apa yang dalam pikiran saya benar tentang Pak Prabowo. Karena hari ini Pak Prabowo bukan sebagai pribadinya Prabowo, tapi sebagai presiden kita. Yang kita harus berharap ke siapa lagi? Kita hanya bisa berharap kepada Pak Prabowo sebagai presiden kita. Saya ini mengamati bahwa kultur bangsa kita sebenarnya kultur bangsa pemaaf. Kultur bangsa yang cukup bisa menerima meskipun tanda kutip cukup menderita. Tetapi pada saat kekuasaan itu sangat sedemikian semena-mena, barulah mereka keluar. Contoh 98, itu fenomenanya sedemikian tertindasnya mereka, baru kemudian dia melakukan eksplosif gerakan. Saat kemarin mengenai upaya menihilkan putusan MK dengan rencana pengesahan RUU Pilkada, itu juga masyarakat sedemikian muaknya karena sudah terkulminasi oleh berbagai yang ditengarai oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tanda kutip, plus kebijakan-kebijakan ekonominya yang kemudian cenderung flamboyan, cenderung pembangunan infrastruktur. Yang jadi masalah adalah rakyat ini baru keluar setelah kulminasi itu loh. Sementara saya menilai bahwa kalau kita menunggu kulminasi maka korban kita sudah terlalu banyak duluan. Sementara tahu sendiri DPR selama ini jelas dia berkontribusi pada pelanggengan kekuasaan dirinya sendiri, pada kepentingan dirinya sendiri. Maka kira-kira langkah apa ke depan ini, Bang Wedi, agar rakyat itu tidak usah kemudian sampai akan keluar baru saat kondisi itu extraordinary, setelah memuncak benar baru ada ledakan. Kan repot kalau urusnya kayak gitu. Sementara perwakilannya, yaitu misalnya DPR, itu tidak mencerminkan ekuivalensi relasi antara keinginan rakyat dengan DPR. Apa yang kira-kira perlu dikembangkan di kemudian hari? Dari dulu saya tidak percaya pada politik praktis. Saya percaya pada istilah politik, tapi kalau sudah wilayah politik praktis itu isinya tuh kepentingan semua. Oleh karena itu, daulat rakyat itu menjadi satu kunci untuk bagaimana negara ini bisa maju. Negara akan menjadi maju ketika partisipasi dari rakyat itu menjadi dominan. Itulah kemudian disebut sebagai daulat rakyat. Karena kita tidak pernah menemukan negara berangsur ke arah yang lebih baik ketika dibawa oleh perwakilan-perwakilan kita dalam proses pemilihan, entah itu tingkat DPRD ataupun DPR pusat, dari mulai pemilihan bupati, wali kota sampai dengan presiden. Kita selalu memberikan gerakan-gerakan komplain terhadap negara melalui gerakan-gerakan turun ke jalan, gerakan-gerakan tulisan, gerakan-gerakan sejenis penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak akademisi untuk memberikan masukan-masukan kepada negara. Dan sebenarnya vitamin terbesar bagi pemerintah atau kekuasaan itu adalah bagaimana mereka bisa mendengar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat. Meskipun secara penelitian itu sudah cukup banyak penelitian tentang bagaimana kemiskinan, bagaimana kebodohan, bagaimana ketimpangan antara si kaya dan si miskin, bagaimana kekayaan kita begitu banyak tapi kita tidak bisa mengolah dan memanfaatkan itu. Oleh karena itu, salah satu keyword untuk bagaimana negara ini maju
adalah bagaimana rakyat itu terus mengontrol setiap waktu apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif dalam hal ini. Kita coba lebih berani, kita diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi. Meskipun memang lagi-lagi pada wilayah praktik, meskipun berita-berita viral itu tidak semuanya juga terakomodir dengan baik. Mereka masih memilah dan memilih apa untungnya, apa ruginya. Mereka tidak memposisikan equal before the law dalam wilayah hukum. Mereka masih memilah dan memilih mana hukum yang kemudian itu bisa mencitrakan dia semakin naik namanya, dan mana kemudian berita-berita yang bisa menurunkan image atau trustnya dia. Oleh karena itu, kunci yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi dan mengajak masyarakat secara umum dari Sabang sampai Merauke, terutama adalah generasi penerus bangsa, untuk menyuarakan, untuk tidak bosan-bosan menyuarakan tentang kekhilafan, kekeliruan, kesalahan, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan, baik itu di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Karena kalau bicara tentang penyakit negara adalah berdatang atau berawal dari mereka-mereka yang duduk di sana. Kalau rakyat itu tidak salah apa-apa. Ya. Yang salah itu adalah kekuasaan. Kekuasaan ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kita tahu sebagian besar orang yang korupsi adalah mereka-mereka yang secara gaji sudah sangat cukup, Ya. hartanya melimpah, tanah dan sebagainya itu di mana-mana. Jadi sekarang itu jangan sampai ke depan rakyat sebagai pemilik negara ini justru dijajah oleh bangsa sendiri gitu, Pak. Betul. Dan itu kan berkali-kali itu. Betul. Pak Prabowo mengatakan kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Ya. Di tanah kita sendiri, kita nggak mau dijajah. Termasuk oleh bangsanya sendiri. Dan itu pun disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pasca pelantikan itu. Termasuk presiden yang lalu itu kemudian mencederai kepentingan rakyat secara menyeluruh, malah makin miskin, terus kemudian interaksinya kepada pemaksaan. Semoga di ke depan hari kepemimpinan Pak Prabowo tidak seperti itu, Bang Medi. Saya berharap seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, komitmen secara pribadi, dan mengingatkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden hari ini, dia bisa merealisasikan komitmen dalam membangun negara Indonesia adil dan makmur. Dalam arti persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan, persoalan keadilan dalam berhukum, keadilan dalam ekonomi, dan semuanya itu bisa terimplementasi meskipun 5 tahun itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa dan negara. Tapi paling tidak pondasi-pondasi kaitannya bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang maju itu bisa diawali oleh Pak Prabowo dengan memberikan pijakan-pijakan yang tepat dan benar melalui pembantu-pembantunya, melalui komitmen pribadinya Pak Prabowo untuk bangsa dan negara. Terima kasih, Bang Medi. Sama-sama. Oke guys, teruslah bersuara, teruslah berteriak secara konstruktif, jangan pernah hanya diam saja, jangan pernah mau menerima penderitaan begitu saja. See you in next. Thank you.